Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Januari 2024. Saudara yang terkasih, jangan lupa pagi yang cerah ini saudara kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kitab pertama Samuel bab 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 20, dan Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes saudara pergi ke rumah Simon dan Andreas. Markus 1 ayat 29. Saudara, ada pemandangan yang sangat menarik saat Yesus ke rumahnya Simon ini, saudara, di mana ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Markus 1 ayat 30. Mungkin bagi kita sedikit aneh dengan situasi ini. Kenapa mereka segera memberitahukan keadaan ibu mertua Simon ini kepada Yesus? Bukankah dia hanya sakit seperti biasa, seperti flu, batuk? Kita lihat saudara, Yesus tidak tinggal diam dengan sakitnya ibu mertua Simon ini. Walau hanya sekedar demam, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Markus 1 ayat 31. Kita sering menyepelekan situasi dan keadaan kita, di mana saat kita sedang sakit yang biasa-biasa saja saudara. Di pikiran kita, Yesus hanya dapat melakukan yang berat-berat, yang dahsyat. Tidak. Sekali lagi tidak, saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus bukan sekedar menyembuhkan satu jenis penyakit saudara. Tidak hanya demam ibu mertua Simon. Kata demam punya makna korelasi sangat dekat dengan pandemi kita saat ini saudara, seperti pandemi COVID. Tidak hanya demam, melainkan juga menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Bahkan setan-setan diusirnya saudaraku yang terkasih. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Markus 1 ayat 34. Saudaraku, ia juga sanggup menyembuhkan hati kita yang terluka saudara. Hati yang tersakiti, ia sanggup menyembuhkan sakit penyakit akibat dosa. Ia yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita sungguh maha kuasa, dahsyat saudara. Sungguh memulihkan dan menyembuhkan kita. Bukan itu saja, dengan kuasanya saudara, yang mati pun dihidupkan. Percayakah kita? Tuhan ingin kita sembuh. Baik jasmani, fisik maupun rohani saudaraku yang terkasih. Penyakit pikiran dan hati, psikologis, mental, batin, dan bahkan penyakit pada iman percaya manusia zaman now. Yaitu penyakit ketakutan, penyakit kesedihan, penyakit keterikatan. Baik keterikatan miras, narkoba, penyelewengan seksualitas. Yesus mau kita sembuh dari itu semua saudara. Yesus melihat iman dari mereka-mereka yang datang membawa si sakit, maka yang sakit disembuhkan. Perenungan pagi hari ini saudara yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita sekalian, dimanapun dan bagaimanapun beratnya sakit penyakit kita, pergumulan-pergumulan kita, bahkan ketika maut menjemput, apakah kita tetap setia percaya kepada Tuhan? Ini pertanyaannya saudara. Apakah kita tetap setia percaya kepada Tuhan saudara, saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita?
bahkan semakin memiliki iman yang semakin mencari Tuhan, semakin mendekat datang kepadanya, bersedia takluk dengan berkomunikasi, makin akrab dengan Tuhan, dan semakin berjuang melakukan sabdanya di keseharian dengan nyata. Yesus hanya melihat hati kita, saudara. Adakah iman di hati kita? Percayakah kita akan Dia? Adakah kesetiaan dan ketaatan dari kita akan Dia? Maukah kita disembuhkan oleh Yesus? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menjadi saluran penyembuhan dari Tuhan, saudara. Dengan selalu mengantarkan melalui doa-doa kepada Yesus bagi saudara-saudari kita yang sakit. Dengan tetap selalu percaya, setia, dan taat. Juga saudara yang tidak dilupakan selalu bersyukur, semangat, dan sukacita. Dan tak kalah pentingnya saudara, untuk penyembuhan kita mau berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Pada kesempatan ini saya mau berdoa bagi kita semua yang sedang sakit. Dalam kasih Yesus kepada kita sekalian yang saat ini sedang sakit, seberat apapun sakit kita, yang sedang bergumul dalam kehidupan kita, yang tersakiti, dalam penyerahan total kepada Dia yang Maha Kuasa, biarlah darahnya yang suci dan kudus boleh memulihkan dan menyembuhkan kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.